Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan Sapaan Gembala. Kali ini bersama saya, Pendeta Kristiani Santoso dari GKI Muntilan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan yang Engkau berikan, yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih kalau kami boleh ada dengan segala berkat yang menopang kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu yang kami harapkan dapat memberikan tuntunan dan pimpinan supaya kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami dan menyapa kami secara pribadi, sehingga firman-Mu sungguh boleh menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tema perenungan kita hari ini adalah menghadapi raksasa kehidupan. Kalau kita mengingat permainan kita masa kecil, kita mungkin sering menggunakan suit untuk mengundi sesuatu dalam permainan itu. Lain dengan suit zaman sekarang, di mana anak-anak sekarang lebih mengenal gunting, batu, dan kertas. Ketika saya kecil dulu, saya lebih mengenal suit ala orang Indonesia yang lebih sederhana menggunakan 3 jari. Saudara-saudara tentu juga mengenalnya, jari jempol, jari telunjuk, dan jari kelingking. Ketika jari jempol beradu dengan jari telunjuk, maka yang menang adalah jempol. Sementara ketika telunjuk dan kelingking beradu, maka yang menang adalah telunjuk. Dan yang ketiga, ketika jempol dan kelingking beradu, maka yang menang adalah kelingking. Nah, saudara-saudara, 3 jari ini kerap dipakai juga untuk penggambaran, bahwa jempol menggambarkan gajah, lalu telunjuk menggambarkan orang atau manusia, dan kelingking menggambarkan semut. Untuk 2 suit yang pertama mungkin kita tidak merasa aneh. Jempol atau gajah ketika berhadapan dengan orang, yang menang gajah karena ukuran badan gajah yang jauh lebih besar dari ukuran badan kita, dan bisa jadi gajah dapat dengan mudah melumpuhkan kita, entah dengan belalainya yang dihantamkan kepada manusia. Demikian juga ketika orang berhadapan dengan semut. Semut yang begitu kecil akan sangat mudah dibasmi oleh manusia. Tetapi suit yang ketiga cukup aneh, karena gajah dengan badan yang sangat besar, sementara semut dengan badan yang kecil bisa mengalahkan gajah. Padahal ukuran badan gajah bermiliar kali lipat dibanding ukuran semut. Nah, saudara-saudara, penggambaran suit yang ketiga seperti gajah dan semut ini mengingatkan saya pada pertarungan di kisah perjanjian lama, yaitu di 1 Samuel pasal yang ke-17, ketika seorang bernama Daud berhadapan dengan seorang tentara Filistin dengan badan yang sangat besar, yaitu Goliat. Betapa tidak, kalau kita mencari tahu tentang Goliat, kita akan menemukan beberapa rincian, beberapa detail tentang sosok Goliat. Di antaranya, Goliat punya tinggi badan 6 hasta sejengkal, atau kalau kita konversikan itu sekitar 3,2 meter. Goliat juga memakai ketopong tembaga di kepalanya yang punya berat yang sangat besar. Juga untuk baju sirah yang beratnya sekitar 57 kg. Dia juga memakai penutup kaki dari tembaga, bahu, memanggul lembing tembaga, dan bahkan gagang tombaknya itu punya berat sekitar 7 kg. Satu penggambaran seorang tentara yang sangat kuat dengan fisik yang juga besar. Sementara Daud, kalau kita lihat perincian tentang Daud, dia hanyalah seorang yang masih muda. Bahkan dikatakan dia berwajah tampan, kemerah-merahan, dan gemar bermain kecapi. Daud tidak pernah punya pengalaman untuk bertarung sebagai seorang prajurit. Kesehariannya dia hanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan pada saat berhadapan dengan Goliat, kita tentu tahu
Senjata yang Daud gunakan bukanlah alat perang yang canggih, tetapi hanya sebuah ketapel. Saudara-saudara, kalau kita lihat perbandingan itu, tentu di atas kertas Goliatlah yang akan menang. Namun kita juga tahu bersama bahwa pertarungan antara Daud dan Goliat dimenangkan oleh seorang Daud. Dari hal itu kita mau lihat bahwa ternyata yang membuat Daud menang bukan hanya karena ketepatannya melempar batu dengan ketapelnya, tetapi karena Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat ada di pihaknya. Daud sendiri memberikan kesaksian keyakinan iman dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Ia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Saudara-saudara, ada kalanya dalam hidup ini kita berhadapan dengan situasi yang seolah-olah seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat. Keadaan yang membuat kita begitu kecil, begitu terbatas, sementara pergumulan dan tantangan yang kita hadapi begitu besar, sehingga tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Misalnya, ketika kita atau anggota keluarga kita mungkin divonis dengan penyakit kronis tertentu, sakit yang tidak mudah, proses pengobatan yang juga tidak sebentar, atau biaya pengobatan yang begitu besar sehingga kita merasa mustahil untuk mencukupinya. Atau ketika rumah tangga kita menghadapi persoalan yang pelik sehingga mengancam keutuhan kehidupan keluarga rumah tangga kita. Dan mungkin banyak hal-hal lain dalam persoalan kehidupan kita seperti begitu kecil dan terbatas. Tidak mungkin menghadapi apalagi menyelesaikan masalah yang begitu besar. Hari ini firman Tuhan menyapa kita seperti surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berbunyi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ketika persoalan dan pergumulan hidup hadir dalam kehidupan kita seperti raksasa yang seolah-olah mustahil untuk dikalahkan, mari kita menyandarkan diri dan kehidupan kita seperti Daud menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Daud yakin bahwa bersama dengan Tuhan, raksasa Goliat dapat dikalahkan. Maka ketika kita pun menyandarkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan, raksasa kehidupan sesulit apapun bisa kita hadapi dan kita menangkan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur kekuatan-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kerap kali kami merasa begitu kecil dan terbatas saat kami harus berhadapan dengan situasi yang menantang keterbatasan kami. Kami mau senantiasa mengingat bahwa di dalam Tuhan kami punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kami yang begitu kecil dan terbatas akan dimampukan dengan kekuatan dan pertolongan dari Engkau sendiri, sehingga tidak ada hal yang bisa membuat kami takut dan khawatir. Kiranya setiap kami boleh mengalami pertolongan-Mu di hari ini, di dalam aktivitas yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.